belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Guru penggerak. Guru penggerak itu apa sebenarnya? Mungkin panjenengan semua sudah tahu atau bahkan sudah paham betul apa itu guru penggerak. Tapi di sini apa yang sudah saya alami itu yang akan kami ceritakan. Guru penggerak itu apa? Guru penggerak itu adalah suatu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Dan seperti saat ini, itu berarti kita pada tahap konferensi seperti itu. Terus selanjutnya, manfaat kalau kita mengikuti guru penggerak, nanti manfaatnya seperti apa? Yang pertama, mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk mengikuti program guru penggerak ini nanti kan waktunya sampai 9 bulan. Terus dalam waktu 9 bulan ini nanti kita kombinasi dari daring dan luring. Yang luring itu kita lakukan secara lokakarya. Itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi selama 9 bulan nanti lokakaryanya 9 kali. Dan nanti ditambah lokakarya 0. Itu sebelum kita mengikuti guru penggerak. Terus yang kedua, di sini meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau yang seperti biasanya, itu pembelajaran kita biasanya kan teacher center atau berpusat pada guru. Itu yang saya lakukan dulu. Kalau sekarang itu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Itu seperti apa? Itu kalau saya buat pembelajaran secara kooperatif learning. Untuk selanjutnya yang ketiga manfaatnya yaitu pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Selanjutnya pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Jadi nanti pada waktu lokakarya kita bisa sharing ataupun
tugasnya seperti apa nanti biar dijelaskan sendiri sama Pak Murid. Terus selanjutnya mendapatkan komunitas belajar baru. Di situ di guru penggerak itu tidak dibedakan antara tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya dijadikan satu. Dan di situ dikelompokkan berdasarkan wilayah, artinya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan komunitas baru. Terus selanjutnya yang terakhir itu mendapatkan sertifikat pendidikan 306 jam pelajaran dan piagam guru penggerak. Seperti itu. Ya. Selanjutnya syaratnya seperti apa? Untuk yang pertama itu guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta itu boleh semuanya masuk. Yang kedua bisa guru TK, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB. Selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Saya kira semuanya di sini sudah memasuki semua untuk kualifikasi ini. Selanjutnya memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Jadi kalau yang kurang itu tidak bisa masuk. Selanjutnya tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS atau PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Selanjutnya harus memiliki akun di Dapodik. Terus masa sisa mengajarnya tidak boleh harus kurang dari 10 tahun. Berarti maksimal umur 50 gitu. Kalau yang umur 50 ke atas gimana? Boleh ikut pengajar praktik. Seperti Pak Gurit itu bisa. Tapi Pak Gurit katanya belum 50 ke atas. Tapi bisa, nggak apa-apa. Selanjutnya memiliki keinginan yang kuat menjadi guru penggerak. Seperti itu. Lanjut Pak. Terus tugasnya seperti apa? Tugasnya itu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Berarti seperti ini, itu berarti saya sedang melaksanakan tugas. Selanjutnya menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Itu tugasnya Bapak Ibu. Selanjutnya ini nanti saya hanya membahas yang bagian 1 submodul saja, karena kalau semuanya saya bahas nanti waktunya sangat lama sekali. Jadi saya bahas tentang budaya positif. Kenapa saya membahas budaya positif? Di sini sekolah itu sudah seharusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam kebiasaan positif tersebut, sehingga bisa menjadi budaya sekolah. Ini yang akan kita bahas. Terus kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif itu ibarat seorang petani. Petani itu berarti tugasnya menanam padi. Dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, jamur, serta hama lainnya. Di situ seperti yang sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh memaksakan anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa padi itu bisa tumbuh jadi jagung, dan jagung itu kan kita tidak bisa memaksakan untuk tumbuh jadi padi seperti itu. Selanjutnya budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai
keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif itu berisi kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan kepada anak. Itu. Nah, ini nanti yang kita bahas itu ada 7 item. Bagaimana strategi yang diperlukan untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Yang pertama, itu kita pelajari perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Sekarang ke yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu yang kita laksanakan sekarang itu pakai stimulus respon. Itu kita ubah jadi teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di situ ini saya minta nanti panjenengan mempraktikkan ini. Ada A dan B, panjenengan dan teman panjenengan itu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Monggo dipraktikkan berpasangan. Ambil secari kertas, tulis sesuatu yang sangat berharga. Atau ditulis di tangan, tidak apa-apa. Jangan dikasih tahu sama temannya sesuatu yang berharga itu. Nanti biar temannya menebak untuk meminta benda itu. Ada yang sudah? Buat kepala gini, barangnya dimasukin. Ambil kertasnya dulu, tulis sesuatu yang berharga. Itu rahasia, jangan sampai temannya tahu. Suatu kata gini ya. Boleh benda, boleh yang lainnya. Yang penting sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Bukan benda boleh. Suami juga boleh. Suami juga boleh. Pacar juga boleh. Pacar banyu. Ini pacar banyu. Ada yang sambut? Nanti berarti yang temannya panjenengan itu merayu supaya bisa membuka sesuatu yang berharga itu. Bu Aimin mungkin dikasih contoh rayuannya. Kok dikasih contoh rayuannya, cara merayunya. Sinten ya, yang sambut sinten. Sudah Bu Ratna. Sama Bu Katarina. Sambut dipegang. Oh, yang pegang Bu Ratna. Bu Katarinanya meminta merayu Bu Ratna supaya dikasih
Katarina dirayu ya Bu Ratna supaya memberikan sesuatu yang sangat berharga itu. Bu, dalam. Niku loh Bu. Buat Bu Ratna dikasihkan atau enggak? Sing disuwun kuwi sing apa? Buratna cantik loh Bu. Sebentar. Harus dikasih nih apa mboten. Monggo Bu Ratna mau ngasihkan atau enggak? Artinya lek aku amen tak kene lho. Amin apa enggak? Monggo kersa Bu Iki Ratna. kan mau tulisan. Enggak masalah. Tapi itu sesuatu yang sangat berharga bagi Oh gitu. Berarti enggak usah. Monggo dirayu lagi. Yang keren. Monggo dirayu lagi Bu Katarina. Atau Bu Katarina sudah putus asa? Anu, jatah nasi kotaknya dikasihkan Bu. Jenengan mawon. Kesane Bu. Oh dikasih nasi kotak Bu Ratna, pripun? Tapi nanti kan sudah dapat jatah sendiri. Oh enggak mau. Pripun Bu Katarina? Mau dikasih apa lagi? Mengke kula sareng Bu. Kulo sareng Ibu. Lah aku nggawa mobil dhewe. Oh iya. Malah mobil. Pripun Bu Katarina? Angel iki. Iya, Guzan. Berarti tidak dikasihkan Bu Ratna karena berharga. Dengan kan cowok panjenengan rayu, panjenengan genggam deh bendanya tadi. Panjenengan ngeter mawon. Jenengan nggih. Etok-etok genggam atau jenengan tulis benda berharganya di situ, panjenengan genggam. Buat jenengan rayu Pak. Niki punya sesuatu yang sangat berharga. Pripun? I love you. Ya pripun lah ya. I love you. Pripun Bu? Ya gitu lho. Diberikan apa mboten Bu? Buatan. Mboten Mbak. Pripun? Langsung mawon. Sampai Pripun Bu? Dereng saged panjenengan Kalau merayu. diganti dengan benda lain, tidak bisa. Diganti benda lain pripun? Napa bendane Pak? Niki. Murah kacamata. Ya lebih mahal ini loh daripada itu. Ya uang berapa gitu Pak? Uang 10.000. Uang 10.000. Mboten bareng murah. Mintanya berapa? Mintanya berapa Bu? Yang nyangan. 1 juta Pak. Enggak maunya. Pak Mardiono ini merayunya masih malu-malu. Seperti itu, kira-kira teori kontrol itu seperti itu Bapak Ibu. Berarti kalau kita rayu itu ada yang dikasihkan, ada juga yang tidak. Jadi siswa itu juga seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang sesuai keinginan kita. Intinya gitu. Oke, terus contoh kontekstual dari yang sudah saya lakukan itu dalam pembelajaran kita biasanya langsung memberi rumus. Saya itu suka sekali langsung memberi rumus, terus siswa diminta mengerjakan soal menggunakan cara yang sesuai dengan contoh. Saya paling suka ini Bapak Ibu. Terus jadi berubah setelah ikut ini, setelah tahu teori kontrol itu tadi, sehingga saya berubah jadi guru bersama siswa itu mencari asal usul rumusnya dulu.
dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaannya itu dicari luas masing-masing unsur dari penyusunnya, luas alas, luas tutup, sama luas selimut, kemudian dijumlah. Lanjut. Terus cara yang kedua itu pakai langsung pakai rumus, dimasukkan di LP sampai dengan 2PR kali R kurang T. Jadi itu sama-sama kita benarkan. Itu contoh dari teori makro yang tadi. Selanjutnya untuk yang kedua, stimulus responnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu saya dulu beranggapan seperti itu. Terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya contohnya, itu saya punya siswa itu sering terlambat. Itu kemudian saya beri hukuman. Biasanya kalau di pondok itu saya beri hukuman yasinan atau yang lainnya. Terus jika ada kejadian tersebut, sebaiknya anaknya itu kita panggil, kita cari tahu alasannya, lalu buatlah siswa tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Itu nanti bisa saya jelaskan di sedikit garis diskusi untuk lebih panjangnya. Nah ini setelah siswanya yang terlambat tadi saya beri restitusi, itu responnya suka katanya, tidak dihukum, tetapi dia bisa berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah itu berarti janjinya dia sendiri, kita tidak memaksakan kehendak. Terus lanjut, nah itu foto saya bersama anaknya tadi. Lanjut. Yang ketiga itu stimulus responnya, itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi Bu Ratna sama Pak Mardi tadi. Nah itu kalau orang lain bisa mengontrol saya, padahal tadi kan tidak. Bu Ratna tadi kan tidak ngasihkan bendanya, jadi tidak bisa dikontrol oleh kita. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol anak. Contohnya, siswa memiliki kebiasaan memakai sandal jepit. Di sini biasanya yang dari guru lingkungan pondok pesantren, biasanya anaknya itu tidak suka pakai sepatu. Saya sendiri yang mengalami, sukanya pakai sandal jepit. Terus siswa tersebut tidak memakai sandal jepit jika ada guru. Jadi kalau ada gurunya pakai sepatu. Tetapi kalau misalnya gurunya sudah tidak ada, berarti sepatunya dilepas pakai sandal jepit lain. Itu berbeda dengan siswa yang paham manfaat dari bersepatu, yaitu melindungi diri dari cedera kaki akibat terbentur benda keras, terkena duri atau menginjak benda-benda keras. Ya, mungkin kalau tanpa memakai sepatu malah akan malu. Nah itu yang suka pakai sandal jepit. Itu saya senang dengan kebijakan sekolah seperti ini. Itu saya beri perlakuan restitusi. Karena biasanya kalau kita ke sekolah pakai sandal jepit, itu sandalnya digantung di tiang bendera, anak-anak seperti itu. Bapak Ibu lelah? Atau mungkin kayaknya kurang konsentrasi, perlu SBD. Tepuk semangat, plok plok plok, bu, plok plok plok, ha, plok plok plok, kasih, mantap, itu ya. Tepuk semangat, bu, ha, kasih, mantap. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk semangat, bu, ha, kasih, mantap. Mantap juga untuk Bapak Ibu. Lalu lanjut Pak.
menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu seperti apa? Kalau biasanya kita kan pakai peraturan kelas. Peraturan kelasnya seperti apa? Kalau tidak pakai seragam langsung dihukum ya, gini dan seterusnya. Nah, itu kita ubah jadi keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas nanti kita bahas di slide yang terakhir. Terus di sini setelah melaksanakan keyakinan kelas, katanya si anak setelah saya wawancarai itu bisa dengan keyakinan kelas itu dia tidak ada paksaan untuk melaksanakan budaya positif atau peraturan kelas. Kalau yang itu peraturan kelas. Terus dokumentasi keyakinan kelas itu proses membuat keyakinan kelasnya nanti ditulis di kertas asturo atau yang lain, nanti ditandatangani sama anak, terus ditempel di dinding kelas. Terus selanjutnya perubahan paradigma yang kelima yaitu stimulus respon. Itu dari model berpikir menang kalah menjadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Berarti tidak ada yang kalah seperti ini. Itu contoh nyatanya pada pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS di situ pastinya kan ada yang jadi ketua OSIS dan ada yang enggak. Nah, yang enggak di situ kita arahkan supaya dia tidak merasa berpikir menang kalah. Dia harus menang-menang dengan kerjasama mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Nah, di situ saya ambil beberapa hari kemarin itu yang kalah itu saya tidak skip ketika saya tidak memilih jadi ketua OSIS karena saya diajari berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah dalam situasi ini. Yang ada kita bekerjasama untuk mencapai cita-cita bersama. Itu anak kelas itu kalah kasapuran. Jadi mereka bersama-sama tidak ada sakit hati, tidak ada yang kalah, semuanya bersyukur. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu apa? Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Nah, disiplin itu biasanya banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dilakukan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Seperti itu kan Bapak. Terus selanjutnya, kalau menurut Gajah Kilantoro itu mewujudkan murid yang merdeka, itu murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Jadi ada dua contoh. Terus definisi kata merdeka itu seperti apa dari Gajah Kilantoro tadi? Yaitu mardika iku jarwonya orang melepaskan pamrih min ubah kuat koso aman diri priyambo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga nyata buat memerintah diri sendiri. Nah, di situ untuk disiplin positifnya yang sudah kita lakukan di sekolah itu pembiasaan 5S. Mungkin sama, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun pada waktu pagi sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya berdoa sebelum dan sudah kegiatan pembelajaran. Itu yang sudah kita lakukan bersama. Pembiasaan tahsin Al-Quran. Tahsin berarti membaca Al-Quran. Pembiasaan tahfidz Al-Quran berarti hafalan Al-Quran. Terus ada lagi nadom Asmaul Husna. Ada Yasin Tahwil. Ada pembiasaan sholat duha. Sekarang ke motivasi.
manusia. Motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik atau eksternal, ada juga motivasi intrinsik atau internal. Kalau ekstrinsik itu disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, terus untuk mendapatkan imbalan, misalnya piagam atau sertifikat atau yang lainnya. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Nah, itu harus kita ubah Bapak Ibu, kita ubah jadi motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Contohnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Seperti itu. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu bukan karena penghargaan, bukan karena untuk menghindari hukuman, tapi dari dia sendiri pengen melakukan sesuatu disiplin positif tadi. Nah, caranya kita sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi internal siswa itu seperti apa? Yang pertama, ajari mereka untuk memilih dengan sadar. Lupakan motivasi negatif, tingkatkan kepercayaan diri siswa, berikan feedback yang jujur dan membangun, dorong kemampuan mereka untuk berkolaborasi, buat inovasi pembelajaran, dan mereka perlu tahu fungsi dari pelajaran di kehidupan nyata. Terus lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, ada penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan dasar akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu cinta dan kasih sayang. Contohnya, misalnya siswa kita itu mengambil makanan temannya diambil. Terus ketika ditanya, kenapa mengambil makanan temannya? Dia menjawab, karena ia lapar dan uang sakunya habis. Maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan yang kedua, kesenangan, itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti itu anak-anak biasanya punya kebutuhan seperti itu juga. Kita pun juga punya. Terus lanjut, contohnya misalnya tadi saya berikan contoh yang dari siswa mengambil makanan temannya. Itu kita tanyain. Kalau kita tanya, dia jawab, dia iseng. Dia hanya menikmati ekspresi temannya yang lucu ketika dia marah. Ya, itu berarti anak itu punya kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Selanjutnya kebutuhan dasarnya yang ketiga yaitu penguasaan. Itu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa diri. Contohnya sama seperti tadi, mengambil makanan temannya, itu mau diambil. Terus kalau kita tanya,
contohnya kalau misalnya si siswa yang mengambil makanan tadi ditanyai karena dia lapar, uang sakunya habis, terus dia mengambil makanan temannya, berarti kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Selanjutnya kita diskusi Bapak Ibu. Di situ ada beberapa anak yang curhat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bersenandung. Nah, itu kebutuhan dasarnya apa, Bapak Ibu? Apa? Kesenangan. Oke, selanjutnya Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhannya apa, Pak? Kasih sayang. Oke. Lanjut. Belum, Pak. Masih yang ketiga. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Slide yang cepat, Pak. Kesenangan apa Ya, Senang. ada cinta kasih, kesenangan, penguasaan, kebebasan, pasangan hidup. Kebosan. Apa kira-kira? Kebebasan. 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 Lanjut kembali ke slide tadi, Pak. Yang selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kan malu. Kebutuhan apa? Apa kira-kira? Kalau malu berarti kekuasaan. Kekuasaan. Lanjut, Pak. Ya itu tadi kebutuhan. Selanjutnya setelah kita tahu kebutuhan dari siswa kita itu harus tahu 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol kita sebagai apa. Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai monitor, atau manajer. Di situ untuk sebagai penghukum, itu seseorang biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya, kalau posisi penghukum ini, gurunya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu
kamu tahu, kamu berbuat begini. Kalau seperti itu, dampaknya bagi siswa itu akan memiliki penilaian diri yang buruk. Mereka akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Itu posisi membuat orang merasa bersalah. Lanjut, Pak. Ya, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya katanya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Dari sini, dari percakapan itu tadi, dari kata-katanya si guru tadi, hal negatif dari posisi teman itu ternyata bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid saya kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul itu akan bertindak terhadap guru lain. Guru lain jadi kena dampaknya karena kita posisinya sebagai teman baik. Jadi mereka akan melihat kita, tapi ke guru lain tidak, kasihan. Lanjut, Pak. Posisi selanjutnya yaitu sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ini, biasanya mereka berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu lakukan itu. Terus dampaknya bagi siswa seperti apa? Siswa akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer biasanya pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Maksudnya di situ keyakinan kelas tadi ya, sudah dibuat kesepakatan kelasnya tadi. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terus dampaknya bagi siswa, itu siswa akan mengevaluasi diri bagaimana dia memperbaiki dirinya. Itu. Terus mungkin dari posisi kontrol tadi, di mana posisi Bapak Ibu sebelum belajar disiplin positif atau yang sudah kita lakukan sebagai apa? Sebagai manajer, sebagai monitor, sebagai teman, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai penghukum. Saya pengen siapa? Dari tadi depan, belakang. Yang makan Dari yang ganteng saja, Bu. yang datang siapa?
menurut yang tadi ya. Gimana posisinya kita yang selama ini sudah kita lakukan? Kalau selama ini saya masih levelnya membuat anak-anak merasa bersalah. Gitu. Jadi setelah merasa bersalah, baru dia mengetahui kesalahan-kesalahannya. Nah, kita berikan motivasi dan membantu untuk berubah. Jadi belum sampai sama dari manajer lagi. Oke, baik Bapak, terima kasih. Cari sasaran lagi Pak Gurit. Pak Gurit milih yang cantik. Monggo mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya mungkin hampir sama dengan beliau Bapak Imron gitu. Jadi saya mengajar itu mungkin masih batas yaitu menghukum mungkin seperti itu. Jadi saya memandang anak-anak itu kalau tidak sesuai dengan perintah saya itu berarti anaknya berbeda. Mungkin sebelumnya seperti itu. Terus apa yang ingin saya capai harus lebih ke mendikte mereka. Ya, mungkin awal-awalnya seperti itu. Tapi sejauh saya mengajar, pas awal saya masuk mengajar di sana itu memang istilahnya saya memaksakan apa yang saya inginkan, tapi hasilnya itu ternyata kurang baik. Mereka ketika saya masuk ke kelas itu sudah kok masuk seperti itu. Tapi alhamdulillah karena saya berteman dengan Bu Aini juga Pak Kurit dan banyak bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru di sini yang hebat-hebat. Jadi saya sedikit paradigmanya itu agak berubah. Oh ternyata anak itu lebih semangat belajar kalau kita menggapai mereka, istilahnya memberikan perhatian yang lebih. Jadi kalau sekarang mungkin mengajar ketika anak itu sudah berulah, itu saya perhatikan istilahnya ini keinginannya bagaimana. Nah, dengan seperti itu mereka akan lebih menghargai kita, mungkin seperti itu. Tapi saya masih banyak harus belajar lagi dengan Bapak Ibu guru di sini yang hebat. Oh iya, saya mengajarnya di SMP Rodatul Mustafa. Saya juniornya Pak Kurit. Ya, terus saya juga temannya Bu Aini. Walaupun saya lebih tua, tapi soal pengalaman saya masih minim sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat junior wah, saat mereka dia naik pangkat maka kesiswaan. Kalau turun pangkat malahan gitu loh. Terima kasih Bu Laila. Betul sekali. Berarti kita setelah pelatihan ini kita harus jadi manajer seperti itu ya posisinya. Kalau jujur saya sebagai penghukum kalau dulu itu Bapak Ibu. Terus lanjut mohon. Sekarang ke segitiga restitusi. Ini yang paling berat untuk pelatihan bagi saya. Saya belajar ini beberapa hari tidak paham-paham banget. Restitusi ini mungkin ranahnya berbeda, tapi karena saya matematika saya tidak bisa. Terus ini sebenarnya restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas
berarti kita cari tahu si siswa itu pengennya seperti apa. Nanti pasti di situ akan muncul ide-ide mereka untuk mewujudkan dari disiplin positifnya seperti itu. Dan mereka untuk melakukan disiplin positif itu tidak akan terpaksa lagi. Terus mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Apa ada bedanya? Itu kalau suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara prinsip. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Mereka harus berlaku begini begitu, yang membuat mereka untuk melakukannya itu secara terpaksa, dan mereka pastinya tidak nyaman. Dari situ cara pembuatan keyakinan kelas itu ada yang pertama, keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Terus dituliskan berupa pernyataan universal atau secara umum. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan yang sesuai dengan kondisinya, berarti sesuai dengan sekolah pelajaran. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas belajar. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pengennya anak-anak itu seperti apa? Itu saya foto lagi. Itu saya buat keyakinan kelas bersama siswa kelas 9. Itu saya minta salah satu siswa untuk menuliskan keinginan dari si teman-temannya. Kalau muridnya sedikit mungkin bisa dituliskan di depan. Kalau misalnya siswanya banyak, bisa pakai kertas kecil terus ditempel di depan. Nanti kita bahas mana yang masuk keyakinan kelas dan kita berhukum. Kalau panjenengan semua sudah menerapkan paradigma yang tadi, itu berarti panjenengan sudah membantu pemerintah atau sudah melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena yang akan datang itu sepertinya kita diarahkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemerintah saat ini itu melalui Kemendikbud meluncurkan profil pelajar Pancasila. Program ini tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan mampu menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Mungkin di sini saya berikan contoh karakter profil pelajar Pancasila yang bisa kita tanamkan pada kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Itu mengawali setiap kegiatan pembelajaran dan mengakhiri itu dengan doa, disesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing. Terus itu fotonya berdoa. Selanjutnya memberikan selingan pemutaran film-film motivasi di sela-sela pembelajaran. Jadi kita harus mencari film-film itu kita bisa dengan mudah dari internet dari tersebut, terus kita selipkan di sela-sela pembelajaran kita. Itu agar siswa mendapatkan inspirasi baru dalam berbuat kebaikan yang bisa membawa
titik dibuat seperti itu. Itu panjenengan coba diotak-atik untuk membuat kotak di setiap titiknya dalam satu goresan pena. Berarti tidak boleh mengangkat pena. Penanya panjenengan tidak boleh diangkat, tapi kotak-kotaknya itu nanti harus penuh. Monggo dicoba Bapak. Itu kan ada 16 titik. Terus itu dibuat kotak-kotak. Nanti kotaknya harus penuh. Tapi tidak boleh mengangkat pulpen. Jadi harus continue dalam istilahnya matematika. Bisa dilanjutkan sedikit Pak Nur. Yang benar dapat hadiah piring cantik. Lanjut sedikit lagi Pak Nur. Sudah Bu, ketemu Bu. Yes. Sudah ketemu Bu Ratna? Sudah. Yes. Ada. Oke, Bu Ratna bisa pinter Bu Ratna. Tepuk tangan untuk Bu Ratna. Monggo dilanjut Pak Ratna. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Seperti itu untuk melatih daya kritis. Monggo lanjut. Memberi selingan pemutaran film motivasi sudah. Terus selanjutnya menyelipkan kisah atau dongeng. Adakah di sini Bapak Ibu yang menyelipkan kisah atau dongeng? Kalau saya nggak pernah, jujur, karena saya tidak suka dongeng. Pada saat pembelajaran itu seorang pendidik bisa menampilkan kisah-kisah heroik, kisah-kisah teladan yang bisa menggugah semangat siswa untuk meniru dan melaksanakan apa kebiasaan positif yang terdapat dalam kisah atau cerita tersebut. Misalnya kisah kecerdasan seseorang pemimpin negara dalam mengatasi krisis ekonomi sehingga mampu mandiri berdikari, juga kisah keberhasilan seseorang kepala daerah dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19. Itu praktek saya menyelipkan kisah atau dongeng, dan ternyata mereka sangat antusias. Setelah saya beri dongeng, mereka lebih semangat belajar matematika. Selanjutnya mengaitkan materi pembelajaran dengan ayat-ayat kitab suci. Itu kita sesuaikan dengan agama dari siswa kita. Tapi kebanyakan muslim gitu. Dalam materi pembelajaran banyak sekali hal-hal yang bisa kita hubungkan dengan kitab suci. Misalnya tentang kerja keras, musyawarah, anjuran berpikir kritis, dan menggunakan akal pikiran. Dari situ saya juga pernah praktik pembelajaran yang dihubungkan dengan kitab suci. Sepertinya kayaknya tegang Bapak Ibu. Pengen ice breaking. Monggo saran-saran. Atau ada yang mau di depan? Itu ada Saya nanti kalau 4 itu nggak bisa pakai rok ini. ada instruktur baru kalau saya rasa itu. Iya. Siapa? Mas Imam Mahmud ini dari Pak Imam? Iya. Itu kayak kemarin bisa ini gitu loh. Iya bener itu. Instrukturnya kemarin itu. Monggo Bapak Ibu berdiri sejenak untuk melemaskan atau otot-otot kita agar tidak tegang. Ayo Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak tegang. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima itu memberi penugasan ke siswa. Penugasan siswa yang dimaksud adalah
tugas di luar jam tatap muka, bukan seperti tugas yang kita kasihkan di kelas. Misalnya tentang musyawarah mufakat, itu siswa diberi tugas mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti atau menghadiri rapat desa atau musyawarah di daerah tempat tinggalnya, dan diminta laporan secara tertulis. Tujuannya agar siswa bisa lebih dekat dengan masyarakat dengan belajar secara langsung di lingkungan tempat dia tinggal. Dari situ kalau misalnya matematika itu kita beri tugas proyek. Lanjut Pak Kulit. Ya, itu siswa kerja bakti di lingkungan. Lanjut. Itu refleksi dari saya sendiri, itu seharusnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bergotong royong dan bergerak bersinergi dalam membiasakan budaya positif bersama-sama panjenengan semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Bu, sama-sama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pemateri kita yang pertama, Ibu Siti Nurul Aini dari SMP Sunan Ampel Karangrejo Tulungagung. Untuk itu mohon aplausnya dong.